Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel YouTube aku, Nariful Ilmiah. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tips buat kalian semua. Gimana sih cara ngembangin bisnis takjil di bulan Ramadan tahun ini tanpa takut adanya virus COVID-19. Penasaran dengan videonya? Jangan kemana-mana, tonton terus ya. Hai, nah seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini saya akan ngasih beberapa informasi tentang pengembangan bisnis kecil, yaitu di bidang bisnis makan ringan atau sering kita sebut sebagai takjil kalau di bulan Ramadan ya. Berhubung sekarang adalah bulan Ramadan, jadi ini tepat banget untuk kalian tonton. Nah, yang pertama, saya akan bercerita sedikit tentang profil bisnis takjil dari keluarga saya, yaitu yang dikelola oleh ibu saya sendiri. Nah, bisnis ini berdiri sejak tahun 2009, yang dikelola pure dari keluarga saya sendiri. Nah, di bisnis ini menjual beraneka macam gorengan dan es. Gorengannya seperti tempe goreng, bakwan, pisang goreng, dan lain-lain. Dan minumannya ada seperti video di awal tadi, ada es belewah dan ada es dawet. Nah, untuk omsetnya sendiri itu tidak menentu ya, jadi sesuai dengan keadaannya gitu. Jadi pada saat bulan Ramadan ini biasanya permintaan dari konsumen itu semakin bertambah. Nah, sebenarnya bisnis ini tidak hanya dijalankan pada saat bulan Ramadan saja, tapi di hari-hari biasa juga tetap berjalan bisnisnya. Nah, untuk memulai bisnis ini kalian juga tidak perlu memerlukan modal yang banyak. Jadi cukup dengan 200.000 saja kalian udah bisa berjualan gitu ya. Nah, untuk omsetnya sendiri kalau sedang ramai itu bisa lebih dari 500.000 per hari. Nah, bisnis yang sederhana namun menguntungkan, bukan? Nah, selanjutnya saya akan memberikan analisis SWOT dari bisnis yang sederhana ini. Nah, ada apa saja dalam analisis SWOT? Jadi dalam analisis SWOT itu menganalisis kekuatan eksternal maupun internal, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman. Nah, sebelum lanjut ke analisisnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang menonton video ini, upayakan menonton sampai akhir, karena di akhir video saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat takjil tersebut. Tetap ditonton ya. Nah, kembali lagi pada analisis SWOT. Jadi analisis yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan apa saja yang dimiliki oleh bisnis yang dikelola dari keluarga saya? Yang pertama adalah menomorsatukan kualitas. Yang kedua, ada mengutamakan cita rasa dari produk yang dihasilkan. Jadi untuk resep dan lain sebagainya itu secara terus-menerus seperti itu, tidak ada mengurangi dari cita rasa ataupun yang lainnya. Dan dalam pembuatan minuman ataupun makanannya itu tidak menggunakan bahan pengawet apapun, sehingga makanan dan minuman tersebut aman untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah melayani pemesanan dan delivery order tanpa memungut biaya untuk pengantaran produk tersebut. Dan yang keempat, di warung takjil ini para masyarakat bisa berhutang. Dan yang selanjutnya adalah ada kelemahan yang ada dalam bisnis ini. Yang pertama adalah
Saat musim panen ataupun bulan Ramadan ini terjadi antrian dari pembeli itu sangat panjang. Jadi, kami kekurangan tenaga kerja. Kenapa kami bisa kekurangan tenaga kerja? Karena semuanya pure dari keluarga kami sendiri yang mengelola usaha tersebut. Yang kedua, tidak ada pencatatan keuangan. Jadi, pihak keluarga kami tidak pernah melakukan pencatatan keuangan, baik itu secara sederhana maupun lengkapnya, itu tidak pernah. Dan yang selanjutnya adalah tentang peluang. Jadi, peluang yang pertama dari bisnis ini adalah, yang pertama, tidak ada penjual di daerah sekitar yang menjual produk yang sama. Jadi, ini satu-satunya. Dan yang kedua, kita memiliki tempat yang strategis. Dan bagaimana tentang adanya COVID-19 ini malah menjadi peluang bagi bisnis di keluarga kami. Sebab apa? Karena banyak warga yang tidak berani untuk keluar rumah dengan jarak yang jauh, sehingga mereka melakukan pembelian di tempat kami. Dan next adalah ancaman. Nah, ancaman dari bisnis ini adalah adanya warga yang berhutang namun melakukan pembayaran itu dalam waktu yang lama gitu. Karena kami di sini membuka bagi siapa saja yang ingin yang membutuhkan produk kami namun belum ada uang untuk membayarnya, kami dengan sukarela memberikan pinjaman produk tersebut. Dan yang selanjutnya saya akan memberi tips buat kalian yang ingin memulai bisnis. Jadi buat kalian yang ingin memulai bisnis Anda, jadi jangan pernah takut untuk memulai. Karena semua tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak mencobanya. Nah, lakukan bisnis yang Anda kuasai, yang menurut Anda itu adalah passion Anda. Temukan kenyamanan Anda pada bisnis tersebut. Nah, saya yakin bisnis itu akan berhasil. Nah, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Di akhir video saya akan memberikan tutorial untuk membuat minuman yang segar. Jadi, ditonton sampai akhir ya.